Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat. Oke, pada pertemuan pertama mata kuliah penelitian operasional 1, kita akan ngebahas tentang pendahuluan. Meskipun nanti di dalamnya kita akan ngebahas juga tentang linear programming. Pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan selama 1 semester ini materi yang akan kita bahas meliputi programa linear, programa integer, transportasi, dan jaringan. Kelihatannya memang cuma 4, tapi bila ini saya detailkan, programa linear ini minimal kita akan membahas 2 topik, yaitu programa linear dengan menggunakan penyelesaian metode grafik dan programa linear dengan menggunakan pendekatan simplex. Untuk program integer ini suatu metode yang bisa kita gunakan untuk memastikan sesuatu hasil sifatnya bilangan bulat. Nah, biasanya integer ini bisa kita jalankan bila kita memahami itu yang namanya programa linear. Di topik yang ketiga, kita akan membahas tentang transportasi. Dalam transportasi ini akan ada 3 topik lagi. Salah satunya nanti kita akan ngebahas tentang Vogel approximate method. Yang nomor 4, kita bicaranya tentang jaringan. Ketika kita bicara jaringan, ini sangat erat dengan proses scheduling dari suatu project, karena yang akan kita bikin analisa jaringannya adalah hubungan antar aktivitas-aktivitas yang ada dalam kegiatan di project tersebut. Nah, di dalam jaringan ini nanti kita akan mempelajari 2 hal. Yang pertama adalah critical path method, yang kedua adalah kita belajar tentang port. Pustaka yang bisa Anda jadikan sebagai acuan, manajemen sains, yang nulis adalah Bernard Taylor, riset operasional Sri Mulyanto, operasional riset Hamdiah Taha, sama juga operasional riset Cucu Tarliah Dimyati. Kalau untuk Bernard Taylor sama Hamdiah Taha ini bahasa Inggris, sedangkan untuk Sri Mulyanto dan Cucu ini dia bahasa Indonesia. Penilaian saya baru tahu setelah di grup banyak yang menyarankan kehadiran 10%. Ya, pada dasarnya saya nggak tahu kalau di Sahid seperti apa aturannya, karena di kampus tempat saya mengajar kecenderungannya kehadiran itu kita memang mainnya nilainya kecil, karena kita menganggap bahwa Anda hadir kuliah itu bukan menjadi suatu tuntutan, tapi menjadi suatu kewajiban. Tugas 25%, kita pengen, sebenarnya kalau tugas saya pengennya dibesarin, karena saya lebih mengutamakan prosesnya daripada UTS dan UAS-nya. Tapi kalau memang hal itu berlaku di Sahid, oke, saya akan kabulkan kehadirannya 5%. Kehadirannya 10%. Tugasnya jadinya 20%, dan nilai UTS-nya menjadi 35%, sedangkan UAS-nya tidak mengalami perubahan. Oke, kalau kita melihat dari sejarahnya, kenapa sih yang namanya penelitian operasional ini lahir? Ini berawal dari Perang Dunia Kedua. Inggris, dalam hal ini adalah orang-orang Inggris. Dalam Perang Dunia Kedua ini banyak negara mengeluarkan resource. Dalam hal ini bisa jadi tentaranya, alat-alat perangnya dan sebagainya, di mana setiap negara ini memiliki keterbatasan terhadap resource yang dimiliki. Tapi di satu sisi tujuan dia berperang dengan resource yang terbatas ini harus tercapai, yaitu memenangkan pertarungan atau pertempuran peperangan yang terjadi di saat itu. Nah, karena banyak resource yang menjadi kendala, hingga pada akhirnya
banyak ilmuwan, dalam hal ini ilmuwan dari Inggris, melakukan studi. Dari studi itu dihasilkan bahwa gimana caranya bahwa di dalam strategi perang itu harus efektif, sehingga sumber-sumber militer yang sifatnya terbatas itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin, yaitu kemenangan. Awal mulanya prinsipnya penelitian operasional seperti itu, namun setelah Perang Dunia berjalan selesai, maka prinsip itu dapat diterapkan dalam dunia bisnis atau dunia industri. Nah, apa yang terjadi dalam dunia industri sama halnya dengan peperangan. Di dalam dunia industri itu resource semuanya serba terbatas, tapi di satu sisi kita harus memaksimalkan resource itu untuk menghasilkan produk sebanyak mungkin tanpa mengurangi kualitas yang baik, hingga pada akhirnya produk-produk tersebut dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dan penjualan itu dapat semaksimal mungkin dilakukan. Nah, awal mulanya penelitian operasional riset ini diterapkan di dunia industri itu di Amerika dan Inggris. Makanya ilmu operasional riset atau penelitian operasional ini cikal bakal lahirnya itu ada di negara Amerika dan Inggris. Nah, ini teori-teori riset operasional yang berkaitan dengan dunia bisnis, metode Simplex. Nanti di pertemuan kedua kita akan bicara tentang metode Simplex. Ini yang memperkenalkan adalah George Danzig 1947. Terus ada Antrian, pengendalian persediaan, dynamic programming, linear programming. Ini berkembang di tahun 1950-an dan kita akan bicara tentang linear programming di hari ini. Nah, ini yang saya bilang 3, ini adalah jaringan. Di dalam jaringan ini dipakai untuk scheduling project. Nah, metode yang sering dipakai adalah CPM, Critical Path Method, dan Project Evaluation and Review Technique atau POT. Ini semuanya berkembang di tahun 1947 dan 1950-an. Oke, kondisi saat ini kiranya kaidah atau filosofi dari pemanfaatan resource yang terbatas untuk mencapai tujuan yang maksimal itu menjadi sesuatu yang masih bisa digunakan, karena pada akhirnya nanti kita akan dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil dengan memaksimalkan apa yang menjadi keuntungan kita dan memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang menjadi kemampuan resource kita tanpa mengurangi kemampuan yang kita miliki. Nah, resource yang terbatas itu contohnya adalah sumber daya. Tadi saya bilang bisa berupa tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang, dan sebagainya. Bahkan jam kerja mesin pun bisa menjadikan suatu batasan. Oke, riset operasional bisa dipandang sebagai suatu ilmu. Bila kita melihatnya sebagai ilmu, ya memang dia sebuah ilmu karena di dalamnya menggunakan teknik-teknik algoritma matematik, di mana algoritma matematik ini akan dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan. Bila kita melihatnya sebagai seni, jadi kemampuan kita untuk merancang suatu keadaan dengan permasalahan-permasalahan yang kita ingin tonjolkan, di mana permasalahan itu merupakan salah satu bentuk kreativitas kita yang pada akhirnya nanti akan kita buatkan algoritma matematiknya untuk kita pecahkan permasalahan tersebut. Jadi kreativitas lebih kepada kita ingin menyelesaikan persoalannya apa. Dari kreativitas itu kita akan terjemahkan ke dalam bentuk algoritma matematik. Nah, kalau sudah bicara tentang algoritma matematik, maka kita menganggap bahwa riset operasional itu sebagai suatu ilmu gitu. Dan pada akhirnya nanti keputusan terbaik yang kita ambil seperti apa dengan melihat kemampuan kita, batasan kita, tanpa melanggar batasan-batasan sudah kita tentukan, tapi tujuan yang ingin kita capai itu bisa kita penuhi. Oke, kalau kita lihat definisinya, riset operasional itu Anda perlu perhatikan kata-kata yang dimerahi.
menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik. Nah, kalau kita ngomongin terbaik, umumnya ada alokasi sumber daya yang langka. Jadi, alokasi sumber daya yang langka ini kita manfaatkan sebaik mungkin hingga pada akhirnya kita bisa mengambil satu keputusan dalam proses merancang sistem manusia dan mesin. Nah, definisi ini adalah definisi yang dikeluarkan oleh Operational Research Society of Great American. Nah, kalau menurut Hamdi Ataha, riset operasional adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan di mana keputusan itu yang diambil bertujuan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Artinya, balik lagi, kesamaannya adalah adanya sumber daya yang terbatas, adanya resource yang terbatas, tapi kita harus mengambil suatu keputusan terbaik tanpa kita melanggar tujuan apa yang ingin kita capai. Oke, di dalam komponen untuk pengambilan keputusan di riset operasional ini, yang pertama tadi kita harus pastikan tujuan. Nah, tujuan di dalam riset operasional ini hanya terdapat dua, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan. Bila kita bicara tentang memaksimumkan, sebaiknya kata memaksimum itu adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah kepada kita. Dalam hal ini adalah keuntungan. Keuntungan wajib kita maksimumkan. Tapi kalau kita bicaranya tentang biaya, artinya biaya itu sesuatu yang sifatnya dikeluarkan, itu kita harus bicaranya meminimalkan. Jadi di dalam berbisnis itu ada untung yang bisa kita maksimalkan, ada pengeluaran yang harus kita minimalkan. Jadi dalam persoalan riset operasional, tujuan itu hanya ada dua, maksimum atau minimum, dan kita hanya memilih satu di antara dua itu. Apakah tujuan kita ingin maksimumkan atau tujuan kita untuk meminimumkan. Nah, ini contohnya. Maksimumkan, umumnya maksimumkan ini inisialnya adalah Z. Nah, ini adalah X1, X2, ada 3. Nah, 3 ini bisa bicara, ini adalah keuntungan bila X1 ini diproduksi. X1 diproduksi akan memberikan keuntungan sebesar 3. X2 diproduksi akan memberikan keuntungan sebesar 5. X1 di sini artinya jumlahnya 1 dan X2 di sini artinya jumlahnya 1. Jadi yang jadi persoalan adalah berapakah jumlah X1 yang akan kita produksi bila X1 ini satu kali produk yang dihasilkan memberikan keuntungan sebesar 3, dan berapakah jumlah X2 yang harus kita produksi bila satu produk X2 ini memberikan keuntungan sebesar 5. Nah, jadi X1 dan X2 ini jenis barang yang berbeda. 3 dan 5 ini adalah keuntungan untuk masing-masing satu jenis produk, baik itu jenis X1 maupun jenis X2. Nah, tujuan udah jelas. Tadi di awal kita bicaranya tentang adanya resource yang terbatas. Nah, resource yang terbatas itu tergambar dalam variabel-variabel. Sebagai contoh, ini bisa jadi 2x1, batasan tertentu yang nggak boleh kita lewati adalah penggunaannya maksimal 8. Ini juga penggunaannya maksimal 15, dan ini juga penggunaannya maksimal 30. Detailing dari ini nanti kita akan bahas pada contoh soal yang akan saya berikan. Oke, jadi intinya yang namanya penelitian operasional itu adalah teknik mengambil keputusan, di mana keputusan yang kita ambil itu harus optimal dengan mengalokasikan sumber daya yang paling optimal. Jadi kalau kita bicara riset operasional, tadi ada resource, ada tujuan. Nah, untuk persoalan linear programming ini sejalan dengan riset operasional, karena di dalam linear programming ini teknik pengambilan keputusannya ini sesuai dengan tujuan. Apakah keputusan kita ini untuk memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, yang kedua, dengan pengalokasikan sumber daya secara optimal, berarti kita mengalokasikan sumber daya kita yang terbatas itu tanpa kita melanggar batasan yang ada untuk memperoleh hasil yang optimal. Optimal ini berarti nilai terbaik sesuai dengan fungsi tujuan tanpa melanggar sumber daya yang sudah kita tentukan. Atau bisa jadi itu menjadi keterbatasan di sumber daya kita. Nah,
Karakteristik persoalan linear programming sama, pasti dia memiliki tujuan. Nah, balik lagi, tujuan ini dua, bisa meminimumkan atau bisa memaksimumkan. Ketersediaan beberapa alternatif untuk mencapai tujuan yang tadi maksimum dan minimum. Keterbatasan sumber daya. Nah, ini masuk ke dalam variabel-variabel tadi yang di bawah yang dimerahin. Terus, nah, tujuan dan keterbatasan sumber daya ini, variabel ini nggak bisa kita deskripsikan dengan kata-kata, tapi kita deskripsikan dengan bentuk matematik. Dalam hal ini adalah persamaan ataupun ketidaksamaan. Oke, ini bentuk umum model linear programming, fungsi tujuan, memaksimumkan atau meminimumkan. Ini adalah inisial notasinya, ini adalah bentuk matematikanya, fungsi batasannya. Nah, kalau kita melihat Z ini adalah nilai dari fungsi tujuan, CJ dan XJ ini adalah parameter per unit kegiatan, variabel keputusan. Jadi tadi yang saya bilang, biasanya parameter per unit kegiatan itu keuntungannya berapa sih satu unit. XJ itu pertanyaannya adalah berapakah jenis produk yang harus saya produksi bila CJ-nya nilainya sekian. Tapi kita nggak bisa mengambil produksi sebanyak mungkin karena kita punya batasan yang namanya resource. B ini adalah sumber daya. Nah, ini yang nggak boleh kita langgar. Tadi kalau kita lihat, nah ini adalah sumber daya. Kalau kita lihat di ini, nah ini adalah sumber daya. Ini kita nggak boleh langgar ini semua. Ini semuanya udah given dalam sistem. Nah, setiap persoalan beda-beda, bisa jadi nilainya nggak harus 8, dan bisa jadi ininya nggak 3, bisa jadi ada yang 10, bisa jadi yang 15, dan ininya pun nggak harus X1, X2, ada yang X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn, kita nggak pernah tahu. Nah, itu dibilang kreativitas kita dalam membuat satu persoalan. Tapi terkadang kreativitas itu muncul karena memang realnya seperti itu. Kita melihat kondisi di lapangan, ternyata realnya seperti itu, hingga pada akhirnya kita nggak bisa mengintervensi kondisi kenyataan seperti apa, dan kita menerjemahkan kondisi kenyataan itu ke dalam bentuk variabel-variabel matematik seperti ini. Oke, metode penyelesaiannya adalah dua, ada grafis dan matematis, simple methods. Nah, hari ini kita akan bicara tentang grafis. Kenapa grafis dan kenapa dua variabel, dan ini akan kita bahas hari ini. Oke, metode grafis terbatas. Jadi kalau ini dia hanya memiliki dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena kalau kita melihat dari Cartesius, kuadran 1 ada X dan ada Y. Nah, X itu mewakili variabel 1, Y itu mewakili variabel kedua. Makanya dia hanya dibatasi oleh dua variabel. Gitu. Oke, tahapan penyelesaian metode grafik sama. Pastikan variabelnya apa. Yang kedua, rumuskan fungsi tujuannya apa. Bisa maksimal, bisa minimal. Pastikan juga fungsi kendalanya harus ada. Tetapkan kendala non negatif. Artinya kendala-kendala ini tidak boleh mempunyai nilai negatif, karena nggak mungkin kita membuat satu produk barang tapi barang itu jumlahnya negatif, dia harus berbentuk positif. Nah, nanti kalau 1, 2, 3, 4 sudah selesai, kita akan gambarkan ke dalam bentuk dimensi grafik. Nanti kita akan tentukan daerah visible-nya, hingga pada akhirnya kita akan tahu berapakah nilai fungsi tujuan kita yang paling optimal. Oke, untuk lebih memudahkan apa yang tadi saya jelaskan, ini adalah contoh soal, contoh latihan. Di dalam contoh latihan ini ada perusahaan sepatu. Sepatu ini membuat dua macam sepatu. Yang pertama mereknya adalah I1, dan yang kedua mereknya adalah I2. Nah, merek I1 soalnya karet, sementara merek I2 soalnya kulit. Nah, untuk membuat produk merek I1 dan merek I2, masing-masing produk itu, masing-masing merek tersebut dikerjakan oleh 3 mesin. Mesin yang pertama membuat sol karet, mesin kedua membuat sol kulit, dan mesin ketiga membuat bagian atas sepatu sekaligus assembly. Nah, jadi produknya berbeda, I1 dan I2, tapi untuk membuat produk 1 dan produk 2, dia melalui 3 fase mesin. Mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Nah, setiap lusin sepatu merek I1 dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Artinya mesin 1 hanya bekerja 2 jam untuk melayani produk merek I1. Jadi setelah selesai di mesin 1,
maka produk merek I1 itu dia nggak masuk ke mesin kedua, dia langsung masuk ke mesin 3. Nah, di mesin 3 ini dia bekerja atau diproses selama 6 jam. Nah, kita nggak boleh 2 jam setengah, 6 jam setengah, bahkan 5 jam setengah, nggak boleh. Ini adalah bentuk intervensi dari persoalan ini. Ini adalah bentuk keterbatasan resource kita. Gitu. Kalau kita tambahin 2 jam, nanti akan berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan. Bila kita tambahkan 6 jam, nanti akan berpengaruh terhadap pengeluaran yang akan kita keluarkan. Nah, untuk mesin merek I2, terbalik. Justru dia tidak diproses di mesin 1, tetapi dia langsung diproses di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Nah, di sini ada ketentuan, jam kerja maksimum setiap hari mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Sumbangan terhadap laba setiap lusin sepatu I1 adalah 30.000, sedangkan merek I2 adalah 50.000. Nah, yang jadi persoalan adalah kita harus bikin berapa lusin produk I1 dan produk I2 supaya kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, untuk memudahkan persoalan ini, sebaiknya kita menggambarkan ini ke dalam bentuk matematik terlebih dahulu. Sebelumnya, sebaiknya kita bikin seperti ini. Merek saya ambil horizontal I1 dan I2. Ini boleh saya ganti menjadi notasinya X1 dan X2. Mesin 1, 2, 3. Sumbangan laba 30.000, 50.000. Cuman supaya nggak terlalu panjang, kita singkat aja 3 dan 5. Nanti hasil akhir tinggal kita kalikan 10.000 aja. Mesin 1 di produk I1, merek I1, prosesnya adalah dia melewati mesin 1 dulu selama 2 jam, dan mesin 1 ini kerjanya maksimal 8 jam. Tapi merek I1 tidak melewati mesin 2, tapi dia langsung ke mesin 3 selama 6 jam. Dan mesin 3 ini nggak boleh kerja lebih dari 30 jam. Keuntungannya adalah sebesar 30.000. Hal yang sama berlaku untuk merek I2. I2 tidak melalui proses 1, tetapi dia melalui proses mesin 2 selama 3 jam, dan mesin 2 bekerja maksimal 15 jam. I2 juga masuk ke mesin 3, bekerja 5 jam di sini untuk satu lusinnya, dan mesin 3 nggak boleh kerja lebih dari 30 jam. Ini keuntungan yang diperoleh untuk satu produk I2. Nah, ini adalah bentuknya. Kita harus pastikan fungsi tujuan kita adalah maksimumkan Z. 3 ini adalah setara dengan 30.000. X1 ini adalah merek I1, X1 ini adalah merek I1, dan 50.000 untuk merek I2, atau kita gantikan notasinya dengan X2. Nah, batasannya adalah, coba kita lihat di mesin 1, dia nih lihat, mesin 1 dia 2 X1, artinya dia kerja untuk X1, untuk produk I1 sebanyak 2 jam, dan waktunya nggak boleh lebih dari 8 jam. Hingga pada akhirnya bentuk persamaan matematikanya seperti ini. Sama untuk mesin 2, dia bekerja 3 jam untuk membuat produk I2, dan waktu kerjanya tidak boleh lebih dari 15 jam. Dan untuk mesin 3, untuk produk I1 atau X1, dia mengalami proses selama 6 jam di produk di mesin 3, dan untuk produk I2 atau X2 dia mengalami 5 jam, dan masing-masing mesin 3 ini tidak boleh kerja lebih dari 30 jam. Ini adalah batasan. Ini fungsi tujuan, ini adalah batasan, dan area kerja kita adalah di maksimum dan di batasan. Nah, ini yang saya bilang, kenapa grafis hanya 2 variabel, X1 dan X2. Ini variabel 1 dan ini adalah variabel 2. Oke, kita coba lihat kendala yang pertama. Kendala yang pertama apa? 2X1 lebih kecil sama dengan 8. Karena dia lebih kecil, maka area yang kita arsir adalah area yang ke dalam. Karena dia lebih kecil sama dengan, kecuali kalau lebih besar sama dengan, maka area yang kita arsir itu area yang keluar ini, bukan yang ke dalam. Oke, kita coba cek. 2X1, kenapa nilai 4? 2X1 sama dengan 8. X1 nya berapa? X1 sama 8 dibagi 2. Dapatlah nilai 4.
Karena dia lebih kecil, maka area yang diarsir adalah sebelah kiri. Kita masuk ke konsonan kedua. Konsonan kedua, 3x2 sama dengan 15. Kenapa di sininya 5? 3x2 sama dengan 15. X2 sama dengan 15 bagi 3. Maka nilainya 5. Pak, kok di X1-nya nggak ada sih? Ya, karena kan bentuk persamaan matematika dia tidak memiliki nilai X1. Jadi dia hanya berlaku untuk X2 dan yang ini berlaku untuk X1. Oke, nah ini adalah area keputusan kita bila kita menggunakan dua kendala. Kendala 1 dan kendala 2. Yang jadi persoalannya adalah dalam contoh soal yang tadi kita memiliki 3 kendala. Nah, kendala yang ketiga harus kita gambarkan. Nah, inilah gambar kendala yang ketiga. Kenapa seperti ini? Kita coba lihat bentuk persamaan matematikanya adalah 6x1 ditambah 5x2 sama dengan 30. Ini miliknya x2, kenapa nilainya 6? Kita coba lihat 5x2 sama dengan 30. X2 sama dengan 30 dibagi 5, nilainya 6. X1 kenapa 5? Karena nilainya 6x1 sama dengan 30. X1 sama dengan 30 dibagi 6, nilainya 5. Nah, area yang abu-abu ini adalah visible area kita. Area yang mungkin di sini akan memperoleh nilai terbaik untuk memaksimumkan keuntungan kita. Makanya dikenal dengan istilah visible area. Daerah visible di sinilah nanti di titik-titik ini 1, 2, 3, 4, 5 kita akan melihat nilai maksimum yang akan kita ambil itu seberapa besar. Jadi karena ini semuanya nilainya lebih kecil sama dengan, maka arsirannya semuanya ke arah dalam menuju ke titik 0. Oke, ini adalah daerah visible kita. Oke, ada A, B, C, D. Kita coba lihat nilai A kita. Berapakah nilai A kita? Untuk mengetahui berapakah nilai keuntungan yang diperoleh di titik A, kita kembalikan lagi ke persamaan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita adalah 3x1 ditambah 5x2. Oke, Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Oke, di titik A 3x1, x1 nya adalah 4. 3 dikali 4 ditambah 5x2, x2 nya 0. 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 0 nilainya 12. Maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar 12 bila kita hanya memproduksi I1, merek I1 sebesar 4, tapi kita tidak memproduksi I2. Di titik B, ini adalah titik B. Titik B ini adalah kita akan memproduksi X1 nya sebesar 4 dan X2 nya sebesar 6/5. Nilai kita peroleh sebesar 18. Untuk yang C, 3 dikali ini adalah 5/6 ditambah ininya 5 kali 5, 27,5. Dan untuk di titik D, X2 nya 5, X1 nya 0. Nah, karena fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan, kita tinggal melihat nilai-nilai yang paling besar di sini. Ternyata ada 12, 18, 25, 27,5. Hingga pada akhirnya kesimpulan kita adalah keuntungan akan kita peroleh sebesar 27,5 bila kita memproduksi merek I1 sebesar 5/6 produk, dan kita akan memproduksi sebesar 5 merek I2. Ya, mungkin dalam kenyataannya sangat tidak mungkin kita membuat produk 5/6 karena produk itu harus 100%. Kalau 5/6 ini belum jadi produknya. Ini adalah menjadi kelemahan program linear hingga pada akhirnya nanti kita akan membahas program integer. Karena integer itu suatu hasil yang akan memberikan nilai bilangan bulat. Dan integer itu menjadi sesuatu yang mutlak karena lebih relevan dalam penerapannya di dunia bisnis. Tapi sebelum masuk ke integer, kita harus paham dulu apa itu yang namanya linear programming dengan menggunakan metode grafik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.